Welcome to our channel. Ajang paling bergengsi sepak bola dunia digelar tahun ini. Dan Qatar menjadi negara dari kawasan Timur Tengah yang terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia kali ini. Disinilah sejumlah negara kuat sepak bola akan bertarung memperebutkan trofi Piala Dunia sebagai supremasi tertinggi dunia kulit bundar. Nah, terkait trofi Piala Dunia, terdapat beberapa hal menarik dan unik terkait trofi tersebut. Mulai dari sejarah pembuatan hingga transformasinya seperti yang kita lihat sekarang. Selain itu, fakta bahwa trofi ini pernah dicuri beberapa kali membuatnya semakin menarik untuk diketahui lebih jauh. Jadi, teruskan video ini untuk tahu fakta lainnya. Trofi pertama Piala Dunia. Anugerah paling utama pada setiap perhelatan Piala Dunia tentunya ialah trofinya yang ikonik. Tapi tahukah kalian kalau trofi Piala Dunia dahulunya tidak seperti sekarang ini? Ya, inilah trofi Jules Rimet yang dipersembahkan untuk juara dunia sepak bola hingga tahun 1970. Diketahui Piala Dunia pertama yang diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay menggunakan trofi yang kala itu diberi nama Victory. Namun, melansir laman inews.id, trofi Piala Dunia FIFA pertama ini lebih dikenal dengan sebutan The World atau Coupe du Monde yang didesain oleh pemahat asal Prancis bernama Abel Lavleur. Desain tersebut menampilkan figur perempuan bersayap yang merepresentasikan dewi kemenangan dari Yunani, yakni Nike. Sedangkan mengutip laporan Historia.id, trofi tersebut punya postur yang lebih kecil dibandingkan trofi pada saat ini. Tingginya hanya 35 cm dan juga berbobot 3,8 kg. Lavleur mendesain trofi tersebut berbentuk dekagonal dengan pahatan dewi bersayap di masing-masing sisinya serta ditopang batu pualam. Trofi pertama Piala Dunia FIFA dengan emas berlapis perak tersebut saat ini masih terpajang di Museum Louvre. Trofi Coupe du Monde ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay sebagai tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1930. Berganti nama. Pesta sepak bola dunia ini semakin banyak menarik perhatian publik dunia sejak awal diselenggarakannya pada tahun 1930. Namun, melansir laman liputan6.com, pada tahun 1946, trofi Piala Dunia kemudian berganti nama menjadi The Jules Rimet Trophy yang diambil dari nama Jules Rimet untuk menghormati mantan presiden FIFA tersebut. Laki-laki yang juga disebut sebagai Bapak Piala Dunia tersebut menjadi Presiden FIFA pada tahun 1921 hingga tahun 1954. Ya, Jules dikenal sebagai tokoh penting yang berjasa menggagas dimulainya ajang Piala Dunia. Walaupun bekerja di pasar modal, Jules punya mimpi besar membangun sebuah organisasi olahraga. Sehingga pada tahun 1897, ia pun mendirikan sebuah grup yang bergelut di dunia sepak bola, yakni Red Star. Pada saat Olimpiade 1920 di Antwerp, Belgia, ia untuk pertama kalinya menyebut ide dan hasratnya untuk menggelar sebuah turnamen sepak bola bertaraf internasional. Walaupun mendapatkan sejumlah tantangan, namun berdasarkan kongres di Amsterdam tahun 1928 disepakati bahwa ajang Piala Dunia akan digelar dan menyepakati Uruguay sebagai tuan rumah Piala Dunia pertama di tahun 1930. Disembunyikan dari Nazi. Kondisi politik antar negara pada saat Perang Dunia pecah juga turut memengaruhi Piala Dunia FIFA. Hal tersebut membuat trofi Piala Dunia disebut-sebut pernah disembunyikan dari pihak Nazi Jerman kala itu. Bagaimana tidak, trofi Piala Dunia ketika itu dikantongi oleh Italia yang menjadi juara pada helatan tahun 1938. Dan seperti diketahui, Italia saat itu merupakan sekutu dari Nazi yang juga punya niat dan menginginkan trofi Jules Rimet. Mengetahui hal tersebut, melansir laman tirto.id, wakil presiden FIFA asal Italia bernama Ottorino Barassi sendiri yang menyembunyikan trofi tersebut agar aman dari Nazi. Walaupun demikian, ada beberapa versi yang publik ketahui tentang penyelamatan trofi Piala Dunia tersebut. Salah satu versi yang berseliweran bahwa Ottorino Barassi
sebagai pejabat di bidang olahraga Italia pada saat itu menyimpannya di kotak sepatu dan juga disembunyikan di bawah rancang. Rumor lainnya mengatakan bahwa Jules Rimet yang menjabat sebagai presiden FIFA lah yang menyembunyikan trofi tersebut di kolong rancangnya. Padahal trofi ini disimpan di brankas sebuah bank di Roma. Namun disebut-sebut disembunyikan agar tetap aman dari pencurian ataupun Nazi Jerman. Dicuri. Drama trofi Piala Dunia Jules Rimet masih berlanjut hingga Piala Dunia 1966 yang pada saat itu hilang karena dicuri. Perang memang telah usai, namun ancaman terhadap trofi ini masih ada. 4 bulan sebelum Piala Dunia 1966 di Inggris, trofi ini dicuri karena dipajang pada sebuah pameran di Central Hall, Westminster, London. Tentu semua orang jadi geger karenanya. Seminggu kemudian, warga bernama David Corbett dan anjingnya Pickles muncul sebagai pahlawan penemu trofi, walaupun mereka juga dicurigai sebagai komplotan pencurinya. Corbett awalnya mengira berhasil menemukan bom pada saat Pickles mengendus-endus sebuah kotak di samping mobil terparkir. Namun isinya ialah trofi yang dicari-cari itu. Insiden kedua hilangnya trofi Jules Rimet terjadi di Brasil usai negara tersebut berhasil memenangkan Piala Dunia tahun 1970. Mereka pun mendapat keistimewaan untuk menyimpan trofi tersebut lantaran sukses tampil sebagai juara sebanyak 3 kali. Namun pada tahun 1983, trofi Jules Rimet yang disimpan Brasil malah hilang dicuri. Sekelompok maling berhasil menggondolnya setelah melumpuhkan petugas keamanan gedung. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian Brasil tidak berhasil mengungkap siapa dalang di balik pencurian itu. Hal ini membuat jagat sepak bola dipenuhi konspirasi bahwa Inggris menukarkan trofi Piala Dunia ini pada tahun 1966 dengan trofi replika. Namun, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak FIFA mengungkapkan bahwa trofi yang pindah ke Brasil dan kemudian dicuri ini merupakan trofi Piala Dunia yang asli. Trofi Piala Dunia yang baru. Ya, seperti dibahas sebelumnya, Federasi Sepak Bola Brasil memajang trofi Jules Rimet pada lemari kaca di markasnya di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Namun, 4 pencuri berhasil membobol sisi belakang lemari kaca dengan linggis. Bahkan 4 perampok ini juga sukses menggondol beberapa trofi lain di markas tersebut. Polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pencuri ini. Mereka ialah Sergio Pereira Aires, Francisco Rivera, Jose Luis Vieira, dan juga Antonio Zeta. Sergio mengakui bahwa trofi ini dilelehkan agar menjadi emas batangan oleh Juan Carlos Hernandez, pedagang emas asal Argentina. Hal ini membuat trofi Piala Dunia harus diganti dengan trofi yang baru. Sehingga pada tahun 1974, trofi Piala Dunia yang baru diperkenalkan FIFA di Jerman. Piala ini didesain oleh pematung asal Italia Silvio Gazzaniga yang desainnya sangat berbeda dengan trofi sebelumnya. Tampilannya berbentuk tangan manusia yang mengangkat bola dunia dan terbuat dari emas 18 karat dengan bobot 6,1 kg. Trofi ini dimenangkan pertama kali oleh Jerman Barat. Tidak lagi disimpan oleh pemenang. Akibat kasus pencurian trofi Piala Dunia, pihak FIFA memberlakukan aturan baru pada pemenang trofi Piala Dunia. Melansir laman bola.net, sejak Piala Dunia 1974, negara pemenang Piala Dunia berhak mengangkat trofi Piala Dunia FIFA. Namun, bila pemain negara pemenang telah puas dengan selebrasi perayaan di stadion, FIFA akan menyimpannya lagi. FIFA akan menyimpan trofi Piala Dunia di World Football Museum yang terletak di Zurich, Swiss. Jadi, negara pemenang hanya dapat membawa replika trofi ke negaranya. Hal tersebut berdasarkan pengalaman hilangnya Piala Jules Rimet yang membuat FIFA tidak mempercayai pihak lain untuk menyimpannya. Walaupun demikian, setiap pemenang Piala Dunia tetaplah punya kebanggaan sebagai juara dunia turnamen bergengsi ini. Replika trofi bukan dari emas. Melanjutkan pembahasan tadi, ada yang menarik dari replika trofi Piala Dunia yang dibawa oleh negara pemenang ini. Ya, trofi tersebut nyatanya tidak terbuat dari emas.
Walaupun berwarna emas, tetapi replika trofi Piala Dunia tidak terbuat dari bahan emas secara keseluruhan. Namun hanya terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Sedangkan menurut Profesor Kimia Sir Martin Polyakov dari Universitas Nottingham, trofi Piala Dunia asli dengan emas padat akan mempunyai berat sekitar 70 kg. Berat tersebut tentu akan membuat pemain kesulitan mengangkat trofinya. Lebih lanjut, Polyakov juga menilai bahwa bola di bagian atas trofi harus berongga. Hal tersebut agar trofinya ringan untuk diangkat pemain dan biaya pembuatannya juga dapat berkurang. Itulah tadi fakta seputar trofi Piala Dunia FIFA. Nah, dari sekian banyak kontroversi yang meliputinya, maka wajar saja jika trofi ini semakin diperebutkan.